lurus, akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Arus News. Sahabat Arus News, siang ini kita kembali berada di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Siang ini tim redaksi Arus News mendapatkan aduan dari warga Cimanggis terkait adanya kebohongan, bahkan bisa dikatakan dugaan modus dari para pekerja yang dijanjikan oleh bos. Nah, kita akan sama-sama gali informasinya seperti apa indikasi dugaan kebohongan ini. Di sebelah kanan saya ada adik-adik kita yang konon mereka sudah pernah bekerja di wilayah Gadok, Cimanggis, Kota Depok. Sebelah kanan saya ada saudari Li, Sel, dan Denis. Oke. Untuk yang pertama kita akan tanya informasi ke saudari Li. Li, sudah berapa lama kerja di situ? Baru 4 hari. 4 hari? Iya. Waktu itu ditawarkannya seperti apa atau dapat informasinya seperti apa? Dapat informasi dari tulisan, di situ terdapat tulisan info lokal. Saya tertarik, kalau saya melamar, setelah itu terima. Oke, itu baru 4 hari. Terus itu tempat apa sih sebenarnya? Voucher, pembelian pulsa di sana. Counter ya? Transaksi. Counter ya? Counter, termasuk pembelian handphone segala macam. Nggak ada. Oke. Dari 4 hari itu ada gejala atau dugaan kebohongan seperti apa dari pemilik counter itu? Banyak sekali. Kondisinya itu dari teman-teman, riwayat teman-teman yang keluar dari minusan. Jadi kita sudah merinci sebelum penutupan buku, sudah diperiksa riwayat semua benar. Ada saksi juga, ada karyawan, kita berhitung bersama. Tapi setelah diserahkan ke pemilik toko, setelah paginya informasi itu menjadi berubah, jadi minus. Padahal kita sudah cek benar-benar, tidak ada minus satupun, yang ada harusnya plus. Karena pembeli, ada yang bilang seperti ini buat mbak aja kembaliannya. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak yang seperti itu. Tapi kenapa? Kita sudah merinci betul-betul, setelah dilaporkan, paginya malah jadi ada minus. Pertanyaannya, di mana minusnya? Dari apa? Ketika kita tanyakan, malah menanyakan balik, kenapa tanya teteh? Kan saya mendapat informasi dari teteh, berarti saya harus menanyakan ke teteh minusnya dari mana, karena kita pengecekan sudah benar semua sebelum penutupan buku. Terus waktu penutupan buku ada tanda terima? Tidak ada. Nggak ada? Sama sekali. Jadi sudah ditulis, sudah serahin gitu aja? Iya. Dari pihak manajemen juga nggak tanda tangan? Nggak ada. Terus dari yang menyerahkan juga nggak suruh tanda tangan gitu ya? Tidak ada. Oke. Itu kejadian itu bukan hanya dialami oleh kamu aja? Bukan. Teman-teman yang lain sebelumnya Betul, juga? yang saya saksikan dari cerita teman-teman yang sudah keluar, banyaknya minus karena itu. Jadi bukan dikeluarkan, mengundurkan diri karena harus mengganti rugi minus yang tidak kita lakukan. Oke. Nama counternya apa sih? Nah, di Fatsel. Yang posisi di Jalan Gadok ke dalam ya? Arah Betul. ke Pasar Cisala? Ya. Ada berapa counter dia Ada punya? 2 counter. Satu yang lokasinya dekat gardu tulisan Pasar Cisala, Oke. itu counter 2. Dan lokasi counter satu. utama yang satu dekat Grosir. bengkel. Seberangnya tukang cukur. Oke. Nah, di situ. Oke. Pemiliknya siapa? Yati. Oh, Ibu Yati. Iya. Oke. Terus kira-kira yang diinginkan Teteh Li ini seperti apa sih dari pemilik counter? Saya ingin itu kejujuran dari teteh pemilik toko itu. Kita sudah bekerja dengan sepenuh hati. Oke, sahabat Arus News, kita punya 2 kesaksian lagi. Yang 2 lagi ternyata lebih lama dari Teh Li. Dengan siapa? Sel. Oke.
Mbak Sel, di situ sudah berapa lama di Nadifa Sel itu? Setengah bulan. Setengah bulan atau setengah bulan? Setengah bulan. Setengah Belum bulan. Sampai sebulan. Belum sampai sebulan. Oke. Dari setengah bulan itu sudah sempat terima gaji? Sudah. Berapa? 400. 400. Awalnya dijanjikan berapa? Waktu itu di chat pernah bilang, Sel gaji kamu 1 juta ya. Terus ketika itu Kata si Teteh Yeti. itu. Oke. Setelah itu dia bilang, setelah dia bilang 1 juta, dia bilang lagi, Sel, karena kamu ada minus dan kamu juga harus ganti kehilangan voucher waktu itu, jadi kamu terimanya cuma 400 ya. Oh begitu. Dan itu sempat ada bukti stok opnam atau seperti apa? Sama dengan Tehli? Nggak ada sih. Tidak dikasih tanda terima begitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi main tuduh lisan begitu aja. Ya. Terus kamu terima? Oke. Yang sudah kamu sempat bayar berapa? Waktu itu yang sempat saya bayar ya dari yang 1 juta itu, karena kan dia bilang waktu itu 1 juta. Nah, jadinya waktu itu pas 1 juta itu dia potong gaji saya pokoknya terima itu 400. 400. Jadi potongannya itu ya, dan dia potong gaji saya. Oke. 1 juta itu. Artinya sekarang kamu sudah tidak ada utang? Masih ada. Masih ada? Masih. Lalu? Karena waktu itu ada kejadian kan, saya katanya ngilangin voucher sebesar 4.500.000. Oh, oke. Dan padahal juga maksud saya cuma minta buktinya bahwa saya menghilangkan voucher Oke. itu, tapi kan ternyata nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Dan KTP asli saya, HP saya dijadi jaminan di tempat dia, jadi ditahan sama dia. Yang jadi jaminan KTP dengan KTP asli sama HP saya. nama handphone. Iya. Oke. Terus kamu kepengennya seperti apa nih buat si pemilik konter Teh Kalau Yeti? keinginan saya sih, kalau memang saya bersalah ya buktikan kalau saya bersalah. Saya berarti kan cuma pengen kejujuran dia. Kalaupun memang saya salah, saya akan bertanggung jawab, tapi tidak untuk menahan-nahan aset saya Oke. yang berada Lalu- tanpa seizinan saya. Oke. Sebelahnya Sel ada Ninis. Nis sudah berapa lama? 14 hari. 14 hari. 14 hari seperti apa? Sama kejadiannya? Udah sempat gajian kamu? Nggak, gajinya ditahan, nggak digaji. Gajinya nggak digaji. Iya. Terus tuduhan mereka kepada kamu apa? Itu uang TR kan hilang. Uang transferan. Iya, uang transfer hilang. Bukti transfernya di kamu ada? Transfernya ada di HP-nya. Waktu itu ada di HP saya, cuma saya ganti HP. Sudah di-share ke dia. Udah. Oke, terus dia menyatakan hilang. Iya, dia nyata hilang. Apa bukti transfer itu yang menurut dia hilang? Uangnya hilang. Uangnya nggak ada. Di rekening dia nggak ada? Di apa sih nyata uangnya hubungannya nggak ada. Pas sudah nyampe ke dia katanya nggak ada. Itu jumlahnya berapa? 400. 400.000. Oke, terus kalau dari kamu ada yang ditahan? KTP atau handphone? Nggak ada. Nggak Gaji ada. doang. Gaji doang. Iya. Jadi akhirnya sampai detik ini Nggak digaji. tidak gaji ya? Iya. Baik sahabat Arusnews, juga pemilik konter Nadifa Sel, semoga bisa didengar. Kami dari tim media Arusnews menyampaikan aspirasi mereka bahwa kembalikan hak mereka ya sesuai dengan yang Anda janjikan, walaupun itu dengan lisan. Ingat, kanan kiri Anda ada Rokib Atid yang siap mencatat dan malaikat yang siap memberikan vonis. Yang kedua, kalau memang Anda menuduh adanya dugaan penggelapan dana atau minus, buktikan secara transparan. Dan insya Allah mereka siap untuk bertanggung jawab. Tapi dengan catatan secara transparan, tidak sepihak. Ya, ingat, ada dokumen negara yang Anda tahan. Polisi menahan KTP itu pakai berita acara, apalagi Anda yang orang sipil. Sekali lagi, camkan ini itu merupakan penuturan dari 3 mantan karyawan konter Nadifa Sel. 3 mantan karyawan konter Nadifa Sel. Dan perlu diketahui ternyata mereka tidak pernah lama. Paling lama Sel berapa bulan? Setengah bulan paling lama. Jadi garis bawahi Teh Yeti dan para sahabat Arusnews, ini ada kemungkinan
dugaan modus. Ada kemungkinan dugaan modus. Dan garis bawahi juga bahwa sebuah kesimpulan, setiap adanya stok opnam dan serah terima duit tutup buku kas di konter 1 maupun konter 2 tidak pernah diberikan tanda terima yang harus ditandatangani dari penerima, pemberi setoran dan penerima setoran. Iya. Dan ingat bahwa di situ ada dugaan pidana 378 dan termasuk penahanan dokumen negara KTP. Anda tidak berhak menahan dokumen negara karena bukan tugas dan ranah Anda. Oke, saya Mugiono melaporkan dari Cimanggis, Kota Depok. Harusnya akurat dan mencerahkan. Terima kasih, salam arus.